Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat weekend. Di hari Minggu hari ini, apa kabar Indonesia akhir pekan? Kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan Rehana Mezia. Rehana, liburan ini mau kemana? Liburan ini kayaknya mau ke Ancol kali ya, seru nggak sih? Iya. Oke. Tapi gimana kabarnya hari ini? Pastinya semangat ya dengan baju kuning, cerah, menyambut Jakarta nantinya ya. Iya, betul. Iya. Nanti kan akan ada debat ya. Celia Akan dengan ada baju debat. ungu seperti apa? Ya, baju ungu ya melambangkan ketenangan. Tapi kita punya informasi apa hari ini nih, Rehana? Ya, langsung saja Celia dan juga pemirsa kita ke informasi yang pertama, yakni viral di media sosial penghuni lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga pesta narkoba di dalam lapas. Pihak lapas akhirnya buka suara terkait insiden tersebut. Setelah video viral warga binaan sedang pesta narkoba dan menyetel musik dugem di dalam lapas, pihak lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan buka suara yang sebelumnya belum berkenan untuk menjawab pertanyaan publik. Melalui video konferensi pers, Kepala Lapas bersama KPLP Lapas Tanjung Raja membenarkan bahwa video viral tersebut warga binaan Lapas Tanjung Raja. Untuk pembuatan video tersebut dilakukan oleh warga binaan berinisial A pada Sabtu malam tanggal 5 November lalu. Pihak lapas membantah jika para napi tersebut sedang pesta narkoba. Setelah mengetahui video tersebut, pihak lapas melakukan razia dan mengamankan barang bukti berupa handphone, charger, serta kabel untuk melakukan pengisian daya. Direkam oleh salah satu warga binaan kita berinisial A. Tidak adanya kegiatan seperti yang diberitakan berupa pesta narkoba atau miras. Sebelumnya, salah seorang pegawai lapas yang memberikan keterangan di kantor PWI Ogan Ilir bahwa di lapas kelas 2 Tanjung Raja ada semacam pesta narkoba dan pungli. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Kekumham Bapak Suparman dan jajaran lainnya, pihak berwenang, pihak berwajib lainnya. Di sini saya ingin membungkam aib tentang lapas kami bahwa adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh di Blok H9 baru-baru ini, pesta narkoba. Bapak Presiden, ini dibentuk tim khusus. Bapak Menteri Suparman tolong dibentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini kebenaran ini. Kini warga binaan yang melakukan perekaman video tersebut sudah dipindahkan ke Lapas Narkotika Serong Banyuasin dan dicabut hak remisinya agar tidak meresahkan dan mengganggu warga binaan lain. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia ini melaporkan seorang wanita berinisial IM atas penipuan bisnis berlian bernilai 150 miliar rupiah. Namun pihak IM sendiri juga melaporkan Reza ke polisi atas penipuan berlian sintetis. Penyanyi Reza Artamevia membuat laporan ke Barreskrim Polri. Dirinya menjadi korban penipuan oleh rekan bisnis berliannya berinisial IM. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ini. Sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya, gitu ya, dengan dari yang 150 M itu ada jumlah yang kita sepakati. Nah, mereka baru berikan kepada saya 18,5. IM justru melaporkan Reza dan rekannya, RD, ke Polda Metro Jaya.
Menurut IM, Reza memberinya berlian sintetis sebagai jaminan uang 18,5 miliar rupiah yang ia serahkan. Reza berjanji mengembalikan uang IM menjadi 21,3 miliar rupiah. Kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Ya, kemudian korban memberikan somasi pada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang dengan tersangka MN. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana ini di Bandung ada saja pemirsa ini tingkah seorang siswi kelas 10 yakni di SMK Negeri Bandung di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat tersangkut pagar di lantai 2 perpustakaan sekolah selama hampir 1 jam lebih. Fuad, kelas 10 yang tersangkut pagar lantai 2 perpustakaan, niat iseng uji nyali memasukkan kepalanya ke pagar, namun malah tidak bisa kembali keluar. Mantap. Bahkan sampai 1 jam lebih, meskipun rekan-rekannya dan pihak sekolah mencoba membantu mengeluarkan kepala siswa tersebut. Wow. Petugas rescue damkar Kota Bandung melakukan evakuasi terhadap seorang siswa SMKN 10 di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Bahkan saat siswa tersebut terjepit menjadi tontonan teman-temannya. Iseng aja, iseng katanya anak-anak. Jadi uji nyali gitu, so kalau kamu masuk katanya hebat bisa keluar lagi. Nah ada 2 orang, teman yang satunya lagi mah nggak masuk, cuma dia masuk dan ya sudah tidak bisa keluar lagi. Karena kita nggak bisa, bener-bener nggak bisa, jadi langsung telepon damkar gitu ya, langsung kayak Sama Ibu Tias skuter sayang itu mah. Tapi emang Tadinya mah iseng deh, bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Setelah petugas damkar datang, siswa tersebut langsung bisa dievakuasi dengan menggunakan alat gunting besar. Kondisi siswa tersebut tidak mengalami luka, namun hanya lemas dan malu karena menjadi tontonan satu sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, JP Kurnia, TV One mengabarkan. Jauh-jauh ke sini, Pak. Jauh-jauh. Oke, jangan ya Dek ya, nggak boleh diulangi lagi, ini hati-hati. Nanti kalau kepalanya, besok tangannya dan sebagainya harus hati-hati. Kalau bahasa Sundanya ayah wae ini teh guys. Iya, kalau anak SMA tuh biasanya suka pengen nyoba-nyoba gitu ya. Iya. Oke, kita alihkan ke informasi berikutnya pemirsa, di mana ada 2 orang guru di Lebak, Banten harus mandi lumpur akibat jalan yang dilintasi mengalami longsor. Pakaian mereka kotor akibat sepeda motor mereka tergelincir saat melintasi jalan yang berlumpur. Nepi kejolet, ya Allah, ya Allah. Beginilah video amatir saat para guru berjuang melintasi jalanan rusak dan berlumpur di Desa Cidikit, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Kedua guru tampak bermandikan lumpur usai kendaraan mereka tak mampu melintasi lumpur akibat jalan yang longsor. Video yang viral tersebut diambil oleh Ira Siti Humairoh, salah satu guru yang merupakan rekan kedua guru dalam video.
Insiden jatuh ke lumpur terjadi saat mereka tengah pulang dari sekolah. Akibat diguyur hujan deras, ketiga guru sempat terhalang oleh jalan yang tergerus longsor dan berlumpur. Saat melintasi jalan yang terparah terkena longsor, kedua rekannya terpeleset dan jatuh ke kubangan lumpur. Tubuh kedua guru itu pun bermandikan lumpur. Say dulu Pak. Kita guru-guru posisinya bukan berangkat sekolah ya Pak, tetapi pulang sekolah. Pada saat itu memang sebelum mau pulang itu hujan deras, sebelum duhur itu sudah hujan deras, sangat deras. Kemudian ketika pulang kita menemukan beberapa titik longsoran, tidak hanya di video yang viral, ada beberapa, ada sekitar 3 atau 4 titik longsoran, namun itu masih bisa dilewati gitu. Nah, kebetulan di titik longsoran yang terakhir itu yang lumayan parah, sehingga kendaraan kami memang sulit untuk menembusnya gitu, karena kondisi jalan yang sulit dilalui sudah menjadi keseharian para guru yang mengajar di tempat terpencil seperti SDN 5 Cidikit ini. Belum lagi bila terjadi hujan lebat yang menyebabkan tanah longsor dan jalanan berlumpur. Selain sulit dilalui, jalan menuju sekolah juga rawan kecelakaan. Tak hanya bagi guru, para murid yang bersekolah di SDN Cidikit pun harus bertaruh nyawa melewati jalan yang berbahaya. Namun para pahlawan pendidikan dan murid-muridnya ini tetap semangat. Mereka berharap akan adanya perbaikan jalan menuju dan dari sekolah untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebuah rumah di Dusun Terembelang, Banyuwangi, Jawa Timur yang digunakan sebagai gudang penampungan anjing digerebek komunitas pencinta anjing dan kepolisian Polresta Banyuwangi. Informasi selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Keluarga korban intimidasi Ivan Sugianto, pria yang memaksa seorang siswa SMA menggonggong, mengapresiasi langkah cepat polisi dalam menangkap pelaku. Kendati demikian, mereka berharap polisi berkomitmen menangani kasus ini secara tuntas lantaran ancaman hukuman yang dijeratkan terhadap tersangka di bawah 5 tahun. Ini minta maaf. Minta maaf. Keluarga korban siswa SMA Gloria 2 Surabaya melalui kuasa hukumnya mengapresiasi langkah cepat aparat mengamankan dan menahan Ivan Sugianto, pria yang intimidasi putranya untuk bersujud dan menggonggong. Kendati demikian, ada yang mengganjal di pihak keluarga mengingat pasal yang disangkakan terhadap Ivan adalah pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara yang memungkinkan tersangka tidak ditahan di kemudian hari. Karenanya, keluarga korban berharap Polrestabes Surabaya serius dalam menangani kasus ini untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, apalagi dengan beredar luasnya foto tersangka bersama aparat. Dari awal pada prinsipnya kami ada rasa kekhawatiran, mengingat korban dan keluarga korban ini mengalami intimidasi yang begitu dalam, tidak hanya pada tanggal 21 Oktober, tetapi juga sampai dengan sebelum dilakukannya penahanan. Tetapi tetap kami menghormati proses yang ada dan kami ingin kita semua mengawal perkara ini. Namun tetap kami berpendapat bahwa hal ini sebaiknya benar-benar dilakukan dengan serius, Mas. Jadi kami juga menyimpulkan data-data bila mana di kemudian hari dibutuhkan atau diperlukan, kami harus berpartisipasi secara langsung. Akibat tindak intimidasi, korban hingga kini mengalami trauma mendalam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ribuan kubik sampah domestik membanjiri tempat pembuangan sampah ilegal di sepanjang tepian Sungai Cikarang, Bekasi Laut. Tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP yang menerima keluhan warga dengan keberadaan TPA ilegal menutup TPA ilegal tersebut.
Dari pantauan udara, terlihat hamparan ribuan kubik sampah membanjiri tepian Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CBL di Desa Muara Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas pembuangan sampah ilegal diduga dilakukan sejak 1 bulan terakhir. Ribuan kubik sampah dibuang di lokasi bekas galian tanah sepanjang tepian Sungai CBL. Pemerintah Desa Muara Bakti yang dikonfirmasi pada Sabtu menyatakan sampah yang dibuang ke lokasi tersebut merupakan sampah dari luar wilayah Desa Muara Bakti. Dinas Lingkungan Hidup yang mendapatkan laporan melakukan penutupan TPA ilegal bersama dengan pihak TNI Polri dan Satpol PP. Ironisnya, pihak yang berwenang belum mengamankan pengelola TPA ilegal dan sopir mobil bak sampah yang terang-terangan telah melakukan kejahatan lingkungan. Juga kemarin ada keluhan dari warga karena mobil lewat di depan desa itu bau, akhirnya warga kan komplain. Lama kita nggak tahu karena kita juga baru tahu kemarin sore ngikutin mobil sampah yang arahnya kemarin kita ikutin, ternyata pembuangannya di sini gitu. Di lokasi tersebut ada pembuangan sampah liar dan jam itu juga kami langsung bergerak bersama personil kami untuk meninjau langsung ke lokasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi rencananya akan mengevakuasi ribuan kubik sampah ke TPA Burangkeng pada Senin besok. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia akhir pekan masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kini Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu malam waktu setempat untuk menghadiri acara konferensi tingkat tinggi G20 Brasil. Presiden Prabowo tiba di Bandara Base Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brazil, pada pukul 23.30 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh pasukan tentara jajar kehormatan serta sejumlah pejabat tinggi, diantaranya Duta Besar Brazil untuk Indonesia, Jorge Monteiro Prata, Dubes Indonesia untuk Brazil, Edi Yusuf, dan Atase Pertahanan Kolonel Infanteri Rizal Aswam Amanda. Kehadiran Prabowo di Brazil sebagai lawatan lanjutan untuk menghadiri KTT G20 Brazil setelah sebelumnya bertandang ke China, Amerika Serikat, dan Peru. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana seorang pengendara mobil merekam seorang pengamen cantik di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Rekaman video itu viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang pengamen wanita yang menggendong anak menerobos kemacetan di jalanan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Wanita pengamen tersebut tak hanya cantik, tapi juga mengenakan baju yang bersih dan bagus. Wanita tersebut berambut panjang tergerai dan juga menggendong anak yang terlihat sudah cukup besar. Selain itu, wanita tersebut juga memainkan ukulele berwarna biru. Saking viralnya, postingan pengamen cantik itu ditonton lebih dari 6,3 juta kali. Ya pemirsa, untuk mengetahui viral pengamen cantik yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, kita sudah bersama dengan reporter TV One. Di sana ada Haidar Fasal. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Celia, Rehana dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu ini sempat viral video di media sosial yang memperlihatkan seorang musisi jalanan yang memiliki paras cantik begitu. Bahkan kecantikannya ini menarik perhatian warganet. Kemudian banyak juga warganet yang bertanya-tanya siapa wanita cantik ini dan mengapa kemudian ia terjun ke dunia musisi jalanan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari para warganet dan juga masyarakat Indonesia, saya hadir langsung ke kawasan Blok M, tempat di mana biasanya kita bisa menemukan wanita cantik ini bertugas. Dan di sini sudah terlihat. Halo Mbak, hai, yang lagi viral ya? Iya.
Halo, Mbak, boleh tahu namanya siapa? Septi. Mbak Septi. Iya. Septi Handayani. Oke, Septi, kamu tahu gak sih bahwa kamu ini sedang viral di media sosial? Tahu. Gimana tanggapannya? Nggak nyangka ya bisa viral. Dari video tiba-tiba dapat kabar dari teman katanya udah viral. Oh, jadi tahunya memang dari teman ya? Dari teman, ada yang ngabarin, ada yang WhatsApp, ada yang telepon. Kemudian setelah viral, ada yang berbeda gak sih dari kehidupan Septi sendiri ini? Ada, alhamdulillah. Ada yang nawarin pekerjaan, ada yang jadi SPG, ada jadi user. Pokoknya banyak, ada yang wawancara juga. Oh, jadi banyak yang Iya, alhamdulillah. Mungkin lebih banyak dikenal sama tetangga gak sih? Mungkin banyak yang jadi lebih kenal gitu. Ya, jadi banyak yang bilang, oh ini mah tetangga saya, ini mah tetangga saya gitu. Jadi terkenal. Ya nggak apa-apa, emang udah biasa di jalan. Lalu Septi ini banyak juga nih masyarakat yang bertanya-tanya soal identitas Septi sendiri. Kalau boleh tahu usia Septi berapa sih? 26. Usianya 26. Sejak kapan melakoni profesi sebagai musisi jalanan ini, Septi? Udah lama, dari kecil. Dari kecil. Alasan kenapa awal mula akhirnya memilih untuk menjadi musisi jalanan? Emang sekeluarga udah di jalan dari kecil. Jadi Septi dari kecil di jalan sampai sekarang. Dari kecil di jalan sampai sekarang di jalan gitu. Karena kan juga udah punya anak, jadi bisa jaga anak juga sambil cari uang juga. Oke, terus sudah lama juga untuk bertugas ataupun mengamen di kawasan Blok M ini? Sudah lama. Emang nggak pernah kerja, cuman berhubung ada anak, jadi kan kalau kerja nggak bisa bawa anak, jadi Septi sambil kerja sambil jagain anak ngamen lagi. Jadi alasannya memang juga supaya bisa mencari uang sekaligus menjaga anak. Iya, kan kalau nggak ngamen nggak makan. Anaknya 2, yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun. Lalu kalau boleh tahu Septi biasanya mengamen ini dari pukul berapa sampai pukul berapa sih? Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Oh gitu. Ya. Dan penghasilannya bagaimana? Apakah cukup untuk keseharian begitu? Cukup, alhamdulillah cukup buat anak-anak makan, ya alhamdulillah. Suami juga musisi jalanan atau bagaimana, Septi? Suami Gojek online. Ojek online. Tapi suami setuju ya bahwa Septi bisa untuk memiliki profesi sebagai musisi jalanan di sini? Ngizinin ya. Emang suami juga kan di jalan dari kecil, bareng di jalan gitu. Oh gitu, teman masa kecil jadinya. Masa kecil, pacaran dari kecil sampai nikah di jalan sampai sekarang. Tapi ini saya lihat memang Septi cantik sih. Sebenarnya semua perempuan cantik, tapi Septi perawatan berarti ya? Enggak perawatan, bisa gini aja, natural aja. Oh, masa? Ini buat anak kali duitnya ya. Kan tapi kan nyari uangnya di jalan begitu ya. Nggak jarang terpapar sama polusi udara, ya kan, polusi dari kendaraan bermotor. Nah itu nggak khawatir takut kusam atau apa? Enggak takut kusam, memang dari kecil nggak pernah takut itu, nggak masalah sih. Ada yang mau disampaikan kepada netizen dan juga mungkin pemirsa TV One? Ya terima kasih udah diundang di TV One. Siap, makasih Septi. Ya itulah tadi Celia dan juga Rehana perbincangan saya bersama dengan Septi, yang mana memang ia kerap kalinya mencari uang untuk di Blok M sini. Jadi buat pemirsa yang ingin ketemu dengan Septi, begitu melihat bagaimana penampilan musiknya, bisa datang langsung ke sekitaran kawasan Blok M. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Rehana dan juga Celia yang juga cantik di studio. Oke, kalau ngelihat dari senyumnya Fasal ini tampaknya cantik sekali nih pengamen cantik tadi ya. Tahu aja ya Fasal yang cantik. Iya pemirsa, ini kita ke informasi lainnya, di mana di Jakarta saat ini tengah dibuka pameran 50 desa wisata. Bagi Anda pemirsa yang suka bepergian ke tempat wisata di tanah air, tentunya sering nih membeli cenderamata. Beragam kerajinan tangan khas daerah yang unik selalu menjadi magnet untuk bisa kita bawa pulang. Berikut informasinya untuk Anda pemirsa, bagaimana wisata dan juga cenderamata di sana. Baju adat Nusantara, kain tenun, kain sutra hingga beragam pernak-pernik pajangan rumah tersaji di area Desa Wisata Nusantara.
Kerajinan tangan yang terbuat dari kain, rotan, bambu, serta daunan ini pun merupakan hasil karya warga yang dijual sebagai oleh-oleh alias cendera mata bagi para pengunjung. Semua kerajinan khas desa wisata di tanah air bisa kita dapatkan tanpa perlu jauh-jauh ke lokasi, karena 50 stand desa wisata tengah digelar dalam pameran Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata di area Car Free Day Sudirman, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pengunjung yang tengah berolahraga pun bisa mencari kerajinan tangan sesuai keinginan mereka. Sejumlah pengunjung mengaku senang dan tertarik untuk mengunjungi langsung desa-desa wisata di tanah air. Tadi pagi-pagi kita kesini untuk pound fit Pak, olahraga pound. Nah, lalu setelah itu ya sekarang jalan-jalan untuk lihat kota wisata. Ternyata Indonesia itu banyak desa-desa wisata yang kita belum tahu. Gitu. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 diberikan Kementerian Pariwisata kepada 50 desa terbaik yang memiliki potensi dalam sektor wisata. Bisa menyaksikan potensi 50 desa wisata terbaik ADWI 2024 melalui display pameran mini yang tentunya diharapkan ada interaksi yang langsung antara pengunjung, para pemerhati desa-desa di Indonesia khususnya desa wisata dengan para pelakunya langsung. Nah, gimana dengan Anda pemirsa? Penasarankah ingin berburu aneka kerajinan tangan khas daerah? Anda bisa segera mendatangi pameran desa wisata di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan hari ini. Saya Celia Alexandra dan juga saya Rehana Mezia izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.